Dia pertama memiliki satu keahlian ya yang tidak dimiliki orang lain, nomor satu. Nomor dua, dia punya pengalaman membesarkan satu produk, satu penemuan yang luar biasa diterima orang. Nomor tiga, memiliki popularitas sehingga dipercaya. Ya, saya mengambil podcast saya di tempat kerja saya, YHNY Management di Trioffice WCT di Grand Kuningan. Kali ini saya tertarik untuk bicara tentang satu tokoh ya. Ini pebisnis, investor, juga seseorang yang omongannya keren banget. Bukunya Zero to One itu keren banget, yaitu Peter Thiel. Peter Thiel ini luar biasa, dia adalah pendiri atau founder dari PayPal. Dan juga dia adalah investor pemula dari Facebook yang invest di proyeknya Mark Zuckerberg. Ya. Dalam buku itu Peter Thiel menyampaikan satu pertanyaan gitu. Apakah orang sukses itu, ya, apakah kesuksesan seseorang itu keberuntungan atau memang memerlukan keterampilan? Ya, jadi sekali lagi, sukses itu keberuntungan atau keterampilan sih? Kalau kita lihat ya, kita akan bedah dari beberapa orang-orang sukses, mulai Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, ya, Jeff Bezos, Malcolm Gladwell, dan nama-nama lainnya. Jadi ini menarik ya. Malcolm Gladwell, ya, penulis yang sangat sukses itu berkata begini, sukses itu adalah rajutan dari keberuntungan dan kelebihan-kelebihan yang itu pun tidak terstruktur. Keberuntungan dia bilang. Yang juga menarik, Warren Buffett. Ya, siapa yang tidak kenal Warren Buffett? Jadi salah satu orang terkaya di dunia, investor terbaik barangkali yang pernah lahir di dunia, daya investasinya tajam luar biasa. Dia cuma malah ngomong lebih bercanda lagi. Saya ini adalah anggota sperma yang beruntung, anggota klub sperma yang beruntung, berhasil memenangkan lotre sel telur. Jadi Warren Buffett pun menyampaikan bahwa ada faktor keberuntungan untuk kesuksesan dia. Malah Jeff Bezos mengatakan, ya, keberhasilan itu adalah setengah beruntung, setengah timing yang tepat, sisanya baru otak. Jeff Bezos lah, yang sekarang adalah orang nomor satu terkaya di dunia, pendiri dari Amazon. Dan kita lihat juga apa yang dikatakan oleh Bill Gates, yang juga pernah menjadi orang terkaya dunia. Bill Gates mengatakan seperti ini, ya, dia merasa beruntung dilahirkan dengan keterampilan tertentu. Lagi-lagi seorang Bill Gates pun menyampaikan keberuntungan. Tapi saya berkeyakinan, dan seperti banyak orang juga berkeyakinan, bahwa jangan-jangan orang-orang kaya ini ya, mulai tadi Bezos, kemudian Gates, kemudian Gladwell, Buffett, jangan-jangan mereka cuma merendah saja. Ya, yang mengatakan bahwa ada faktor keberuntungan dalam keberhasilan mereka yang luar biasa itu. Kalau berkaca dari keberhasilan seorang penemu, jenius, konglomerat lain, orang kaya lain namanya Steve Jobs, kita melihat bahwa Steve Jobs itu adalah orang yang punya keunikan, lahir dengan keterampilan luar biasa untuk memprediksi masa depan. Bayangkan, ya, Steve Jobs yakin betul akan masa depan yang disebut dengan personal computer atau PC itu. Ya, sehingga dia merayu Steve Wozniak, bekerja bersama dengan Steve Wozniak dari sebuah garasi, dan akhirnya mereka menciptakan Apple Computer, yang akhirnya membuat ya Steve Jobs menjadi terkenal, menjadi sukses, dan menjadi kaya raya. Sampai pada suatu hari Steve Jobs berseteru dengan John Sculley, ya, karena berbeda pendapat, dan Steve Jobs akhirnya diminta untuk mundur.
Tapi apa yang terjadi? Pada saat Steve Jobs keluar, ya Apple, Apple Corporation, Apple Computer, maksud saya, yang dipimpin John Scott mengalami kemunduran, mandek karena tidak ada lagi penemuan-penemuan baru. Ya, sementara Jobs di luar membuat next computer, satu komputer lagi yang walaupun tidak sukses, tapi akhirnya membuat Steve Jobs kembali diminta untuk memimpin Apple Computer. Dan next komputer itu akhirnya menjadi cikal bakal Apple Computer dan menjadi Mac Operation System X yang akhirnya membuat Apple Computer atau Mac itu menjadi makin luar biasa. Dan Steve Jobs tidak berhenti di situ saja. Ya, adalah Steve Jobs yang akhirnya melirik Pixar. Pixar itu adalah perusahaan animasi yang waktu itu tidak laku ya. Pendirinya adalah John Lasseter yang dipecat juga karena dia memaksakan, kalau bikin animasi itu harus digital loh, harus pakai komputer, nggak boleh lagi digambar-gambar kayak Disney itu. Dan lucunya pada suatu hari Disney bekerja sama dengan Pixar, yang foundernya adalah John Lasseter itu untuk membuat film Toy Story menggunakan animasi digital dan meledak semeledak-meledaknya. Sehingga lahirlah karya-karya berikutnya, Toy Story 2, 3, Cars, dan beberapa hal yang lain. Dan sekali lagi ada faktor seorang Steve Jobs di situ. Yang akhirnya membuat Disney membeli Pixar. Dan Steve Jobs masuk sebagai salah satu BOD-nya. Jadi kalau kita melihat kesuksesan dari Steve Jobs, bukan keberuntungan itu. Ya. Steve Jobs adalah orang yang memiliki satu keterampilan khusus, yaitu meramal, memprediksi masa depan. Dan begitu juga saya pikir apa yang terjadi pada seorang Elon Musk yang kita tahu betul, bukan keberuntungan itu. Elon Musk adalah seseorang penemu yang meramal masa depan. Bahwa mobil yang berbahan bakar bahan-bahan fosil itu makin lama makin kuno, makin tidak ramah lingkungan, makin akan kehabisan bahan bakarnya, dan dia membuat mobil listrik dan kemudian juga membuat ekspedisi keluar angkasa melalui SpaceX dan penemuan-penemuan lainnya. Orang-orang ini termasuk Bill Gates adalah orang-orang yang sangat luar biasa, mempunyai keterampilan khusus, yang termasuk melihat masa depan. Kalau kita melihat kenapa seorang Steve Jobs, kenapa seorang Bill Gates, kenapa seorang Elon Musk, kenapa seorang Jeff Bezos, sepertinya beruntung betul, bikin apapun laku, bikin apapun meledak, bikin apapun dibeli orang. Ada penjelasan tentang itu. Seseorang seperti Steve Jobs, kalau dia sudah berhasil, dia pertama memiliki satu keahlian, yang tidak dimiliki orang lain, nomor satu. Nomor dua, dia punya pengalaman membesarkan satu produk, satu penemuan yang luar biasa diterima orang. Nomor tiga, memiliki popularitas sehingga dipercaya. Jadi kalau dia melaunch satu produk, orang pasti perhatikan, mau bikin apa lagi nih Steve Jobs. Jadi itu yang membuat mereka seperti kalau membuat lagi yang berikutnya, membuat lagi yang berikutnya, membuat lagi yang berikutnya, selalu meledak atau jarang gagalnya. Jadi mereka bukan orang yang punya jari midas gitu apapun di situ menjadi emas Orang yang demikian beruntung membuat apapun berhasil, tidak. Itu penjelasannya. Karena begitu mereka mengalami atau melakukan keberhasilan yang hebat pertama, satu, mereka punya pengetahuan yang artinya sudah di atas rata-rata. Nomor dua, dia punya pengalaman untuk membuat penemuan-penemuan berikutnya. Nomor tiga, dia punya trust, kepercayaan. Karena populer atau dikenal orang sudah menghasilkan sesuatu. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari yang saya bahas kali ini dalam monolog kali ini, bahwa jangan terlalu mengandalkan keberuntungan, menyatakan dia beruntung, saya tidak. Jangan. Keberuntungan itu memang mungkin ada, tapi sekali-sekali. Tetapi orang sukses tidak hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi
pasti melalui perencanaan, pasti memiliki keterampilan yang luar biasa, pasti memiliki visi yang ke depan yang sangat luar biasa. Teruslah berpikir, teruslah bekerja, ya jangan pernah menyerah. Bye-bye.